Ya, teman-teman, eh, kita nggak bisa eh, bersembunyi di belakang layar lagi ya. Jangan Kristen belakang layar, ya. Eh, Apapun yang terkait dengan kehidupan kita, kita harus suguhkan di depan mata, ya. Kita harus hadapi. Semakin kita berhasil membuka seluruh tabir kehidupan kita, saudara, semakin beban kita itu eh, bisa ditanggung eh, dengan cakap, ya, kita cakap menanggungnya gitu. Nah, hanya orang yang cakap menanggungnya yang bisa nyanyiin dengan tulus lagunya Bu Esther tadi, sukacita itu gitu. Sukacita itu tidak mudah untuk eh, menyatu di dalamnya, ya. Mungkin mudah untuk mengatakannya kalau kita dibawa untuk bisa masuk dalam suasana gitu ya. Terus kita bisa diajak untuk bergembira, tapi sesungguhnya itu bukan sukacita, itu hanya sebatas gembira gitu. Ini menarik sekali nih saudara, karena sukacita ini akan menjadi fondasi, gitu, menjadi fondasi dasar gitu ya. Itu kenapa Yesus berdoa satu-satunya saudara ya. Yesus menengadah ke langit dan berdoa kepada Bapanya. Yohanes pasal 17. Yesus berkata, semuanya ini kukatakan kepadamu. Segala sesuatu mengenai murid-muridnya. Dan di ayat 20 dikatakan, kepada mereka yang percaya oleh karena pemberitaan mereka, para murid ini. Gitu. Atau kepada mereka yang percaya oleh firman yang telah diberikan kepada murid ini. Gitu. Firmannya Allah, kebenarannya Allah. Karena Yesus tahu persis, kalau tidak orang yang mengikuti dia akan berpura-pura, saudara. Saya sering sekali berpura-pura dalam hidup. Saya nggak tahu mengenai saudara ya, gitu. Sering gitu, saudara. Berusaha untuk make up, saudara. Berusaha gitu, ya. Dan banyak hal yang kita sangka itu bukan kepura-puraan dan bukan uh, topeng. Kita sangka bukan, gitu. Kita berdalih bahwa itu adalah cara kita untuk mengatasi atau mengkondisikan keadaan gitu. Tetapi sesungguhnya, saudara, sesungguhnya yang terjadi adalah karena kita tidak bisa menemukan sukacita yang sesungguhnya itu. Saya benar-benar ini saudara ya, saya rindu kita bersama-sama ya. Mari kita hadapi ya. Saya tadi perhatikan ada satu ya kalimat yang disampaikan Paulus ya kepada jemaat di Korintus. Dia bilang, ujilah dirimu, selidikilah dirimu. Gitu. Apakah apakah engkau tahan uji? Gitu. Wah, luar biasa saya pikir. Nanti kita sampai ke situ. Jadi selama 3 hari ini saya buat gambar, saudara. Ya, saya buat gambar. Karena em, akan lebih 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 ilustratif, gitu ya. Lebih mudah untuk eh, em, jadi divisualisasi supaya lebih mudah untuk kemudian ditangkap gitu. Karena hal ini tidak mudah ditangkap, ya, tidak mudah, ya. Jadi saya beberapa hari kemarin ya sudah memulai untuk membuat overview ya, pendahuluan, preview ya. Tapi kita belum masuk ke dalam bagian intinya. Nah, mulai malam hari ini setelah gambar saya ini selesai tahap pertama tuh saya ingin mulai masuk nih, Saudara. Saya senang banget dengan lagu Sungai Sukacita gitu. Saya belum tahu sukacita waktu itu. Ya, umur saya waktu itu belasan, saudara, belasan. Ya, nggak belasan sih, 18-an. 18-an itu cenderung 20 ya, saudara ya. Saya senang gitu lagu itu. Karena kenapa saudara?
Ada nggak yang senang dengan lagu Sungai Sukacitamu mengalir dalamku? Ada yang senang nggak? Boleh lambaikan tangannya. Ya, Bu Nelsi, Bu Esther. Mungkin karena ini udah senior-senior ya. Oh, Dorcas. Oke, ada. Ya, kenapa saudara kita bersuka cita dengan lagu itu? Karena lagu itu membuat kita gembira loh. Ya, apalagi kalau ditambah suasana tipikal-tipikal WL kayak Bu Esther tuh. Ayo, lihat kiri kanannya gitu. Terus dia, nih goyangan saya begini ya, ikutin ya teman-teman. Ah gitu. Udah, motion itu ditentukan oleh emotion, gitu kan? Jadi emosi kita itu ditentukan oleh bagaimana kita bergerak gitu. Jadi kadang-kadang kalau saudara lagi kalut gitu, secara sederhana ini, psikis saudara lagi kaku, beku, psikis tuh jiwa, fisiknya dimainin aja, tiba-tiba push up gitu. Tiba-tiba angkat barbel gitu. Tiba-tiba kalau beras lagi kosong, masukin beras. Setelah masukin beras, tiba-tiba berubah itu emosi. Moodnya jadi berubah gitu. Ada cara-cara begitu. Malas bangun dari tempat tidur, itu kaki sebelah karena ada dua kan, letakkan di bawah. Biarkan dia jatuh dari tempat tidur, gitu ya. Begitu. Kan itu motion, itu gerakan. Gerakan saudara itu akan mempengaruhi emotion, emosi saudara. Gitu. Sama seperti ini nih. Lagi marah banget gitu. Lagi marah banget gitu. Cari cari sofa atau apa terus pukul-pukul gitu. Itu ada gunanya itu. Ya, asal jangan ini ya, apa? Permukaan yang yang keras gitu. Nanti saudara malah terluka. Udah luka di dalam, tambah luka luar. Wah, tambah berat, ya kan? Saya jadi ingat obat luar namanya yodium. Nggak jauh ya, bedanya jauh ya. Nah, teman-teman, em, kita harus benar-benar ya paham mengenai sukacita ini gitu. Saudara pernah nggak ingat di dalam Alkitab hal yang sangat ekstrim mengenai sukacita? Ingat nggak? Ada yang ingat situasi ekstrim mengenai sukacita? Waktu Stefanus dilempari batu, mukanya saudara ingat? Ini di mute. Oh, bicara, bicara. Kalau saudara tidak bicara, ya, saudara bergerak bicara, emosi saya terkendali. Motion itu motion saudara mempengaruhi emosi saya gitu ya, benar nggak? Itu contohnya salah satu saja ya. Coba saudara kalau ada pendeta yang khotbah ya di atas mimbar gitu atau di atas stage gitu, oh, udah kiri kanan itu jemaat satu pun bilang amin tidak ada. Wah ya, dia pasti desperate tuh, saudara ya, gitu. Dia bisa buat macam-macam yang lain untuk kemudian menggerakkan. Nah, saudara bisa lihat ya. Coba baca ayatnya, Pastor. Kisah Para Rasul pasal 7 mulai ayat 54 sampai 60. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama ini mendengar semuanya itu sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring,
Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Amin. Amin. Sukacita di tengah-tengah situasi yang tidak harusnya dia bersukacita. Itu. Sukacita di tengah-tengah di mana situasi itu seharusnya dia tidak bersukacita secara dunia gitu, saudara. Nah, sukacita yang ada di dalam Alkitab itu adalah sukacita yang sebenarnya memang diberikan oleh Tuhan Yesus. Nah, ini yang kita pingin pelajari nih, sukacita apa ini nih, gitu. Ya, saya rangkumkan ya di dalam gambar ini, saudara. Ada dua, oke, ada dua lingkaran yang isinya tulisan sukacita di dalam gambar ini ya. Ini yang pertama, yang kedua adalah ini, ya. Inilah yang disebut sukacita anak-anak Allah. Dan sukacita ini, saudara, itu adalah sukacita yang Yesus sendiri berdoa kepada Bapaknya supaya sukacitanya ini itu penuh di dalam murid-muridnya. Dan kepada siapa murid-murid ini menyampaikan firman itu atau menerima ini oleh pemberitaan mereka. Itu adalah kita nih, saudara. Ya, karena setelah Yesus itu ada 12 rasul dan setelah itu maka setiap orang-orang yang menerima pemberitaan dari para rasul. Itu adalah disebut apa, saudara? Jemaat. Dan jemaat ini adalah gereja. Jadi sukacita yang sama ini harusnya sampai kepada saya dan saudara. Sukacita anak-anak Allah ini. Nah, coba kita lihat. Jadi gini-gini, saudara. Saya ingin nih ya, ini gambar ini akan sampai akhir tahun, saudara. Karena saudara akan menguji diri sendiri mengenai gambar ini. Saudara akan tertahan nanti nih, saudara ya. Kita akan fokus nanti di lingkaran ini mengenai tahan uji. Gitu. Karena rupanya ketahanan uji ini kaitannya dengan sukacita itu sangat 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 apa, saudara? Sangat lekat, gitu. Sangat blended gitu. Sangat blended. Jadi sangat menyatu, saudara. Tahan uji sama sukacita. Itu rupanya itu rupanya menyatu, satu kesatuan. Gitu. Makanya ada kata-kata berbahagialah, bergembiralah gitu. Satu irama itu karena apa? Karena kaitannya dengan tahan uji gitu. Itu karena tahan uji. Nah, kalau kita jujur dalam hidup kita, saudara, kehidupan kita itu memang penuh dengan pencobaan. Pencobaan ini membawa kita ke dalam apa, saudara? Penderitaan, kesengsaraan, ya, dan sampai kepada yang namanya apa, saudara? Kesesakan, gitu. Jadi pencobaan membawa kita dalam penderitaan, kesengsaraan, dan kesesakan. Makanya di dalam kesesakan orang perlu jalan keluar. Perlu jalan keluar. Dan jalan keluar itu cuma satu. Seperti kemarau perlu hujan gitu. Kesesakan perlu obat gitu. Nah, kesesakan ini perlu obat. Dan obatnya itu adalah kelegaan. Obatnya itu kelegaan. Ya, dan kelegaan ini, menemukan kelegaan ini tuh pasti tidak mudah, saudara. Bukti bahwa itu tidak mudah ada rumah sakit jiwa. Gitu. Ada psikiater, ada uh, psikolog gitu. Itu ada ahlinya, saudara. Ada ahlinya. Ada di beberapa diskusi itu saya uh, apa? Saya apa ya? uh, tidak terlalu seirama dengan uh, teologi akal sehat, ya. Kan ada istilah teologi akal sehat. Teologi akal sehat itu kan
membawa apa? Membawa eh, treatment treatment psikis atau kejiwaan itu menjadi salah satu eh, cara mengobati masalah kesesakan dalam jiwa yang pada level paling bawah disebut depresi gitu. Saya 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 tidak bisa menerima gitu, tidak bisa menerima bahwa hal itu tuh bisa merecovery orang tuh, merestorasi orang, ya. Tidak bisa, eh, nalar saya itu nggak bisa menerima gitu. Kecuali satu, orang itu harus menemukan kelegaan gitu. Nah, kelegaan itu sumbernya di mana? Gitu. Sumbernya ada di mana? Itu penting sekali, saudara. Ya, itu penting sekali. Semua hal yang hubungannya dengan kesesakan ini, saudara, ya, orang yang letih lesuh dan berbeban berat, nih, Matius 11 ayat 28, dia harus dia harus ketemu dengan kelegaan, gitu. Kalau dia tidak atau belum bertemu dengan kelegaan, dia akan terus ada di dalam pusaran kesesakan itu, saudara. Keletih lesuan, berbeban berat, pasti, saudara. Saudara, sekecil dan sebesar apapun dimensinya, ya, eh, mengenai ini, saudara, ya, mengenai eh, kemapanan hidup, gitu ya, saudara bisa ukur, gitu. Saudara bisa ukur, ya. Di level manapun kemapanan itu tetap, ini di chat aja dulu, di chat di waiting Samuel. Ada yang kenal Samuel? Ya mungkin ditanya dulu, saya nggak kenal Ya, mungkin. chat Jangan sampai dari Bible quiz. di waiting meeting, di waiting room kan bisa di chat. Ya, ini loh, saudara. Ya, ini penting sekali. Ini penting sekali. Ya, Eh, kalau kita belum menemukan, ya, solusi untuk kesesakan di dalam diri kita, keletilesuan itu eh, itu kita tidak akan bisa rejoice gitu. Kita nggak bisa bersuka cita, nggak bisa gitu. Dan ada saat-saat, ada momen dan keadaan nih, saudara, yang kita jatuh dalam keadaan-keadaan seperti itu, gitu. Ada situasinya. Nih saya kasih contoh nih, saudara. Saya kasih contoh ya. Yanti dulu, saya kasih contoh. Oh, contohnya Yanti, nggak apa-apa Yanti. Boleh saya izin dulu? Atau harus pakai surat? Oke, langsung aja ya. Ini loh, saudara. Yanti ini kan mahasiswa tingkat akhir, ya, tingkat akhir. Semester 8, betul? Betul, 8. Jangan sampai 10 ya. Nah, saudara, semester 8. Apakah dia sedang memilih untuk masuk ke dalam eh, keadaan yang salah, apa, memasukkan dirinya ke dalam semester 8 gitu? Enggak, kan? Tetapi keadaannya ketika dia masuk dalam semester 8, dia langsung dihantui. Dihantui oleh apa? Judul bab pertama, dosen pembimbing, itu buat mahasiswa nightmare. Ya, semua juga mahasiswa. Ya, ini semua mahasiswa. Ini tapi belum lulus. Ini kayak Bu Esther udah lulus. Nightmare. Aku pernah dengar ceritanya kayaknya ya. Coba bayangkan, coba bayangkan. Situasi seperti itu, apakah apakah kita salah dalam masuk dalam situasi itu? Tidak, tidak salah. Tidak salah kan? Jadi di dalam kehidupan itu memang kita akan ketemu. Kenapa kita bisa ketemu? Karena itu adalah natur dari proses pertumbuhan, baik secara fisik, nah, fisik nanti saya jelaskan, secara psikis dan juga secara emosional. Karena kita mau pandai, kita mau cerdas, kita mau punya intelektual, gitu,
intelektualitas, maka kita perlu yang namanya pengetahuan gitu. Oh, rupanya pengetahuan itu tidak seperti minum susu. Tiba-tiba bisa badannya besar gitu. Rupanya sulit gitu kan. Nah, saya sengaja tuh ambil contoh itu. Waduh, di hari-hari, di minggu-minggu bulan ketika SKS yang namanya tugas akhir itu diambil, banyak kesesakan yang dialami gitu. Ini saya ngikutin, ini salah satu anak saya ya, ya udah bab berapa ya? Udah bab 5 gitu. Kan harus ini kan udah bab terakhir kan kesimpulan untuk ketemu dosen. Itu dosennya nggak pernah, belum susah sekali waktunya. Gitu. Udah susah waktunya. Nah, dia pasti merasakan keadaan yang tertekan, tertekan, ya, tertekan, saudara. Di dalam situasi seperti itu, apakah mungkin sukacita itu ada? Ingat ya, sukacita ini, seperti Bu Esther tadi bilang di awal ya, itu tidak tergantung dengan surrounding atau sekeliling, atau suasana, atau pilihan-pilihan yang ada dalam hidup, atau tahap-tahap dari apa? Dari sekolah, dari pekerjaan, dari karir gitu. Enggak kan gitu. Dari pertumbuhan rohani kan enggak gitu. Sukacita itu dia punya dimensi sendiri dan saya dan saudara harus temukan itu. Itu yang kenapa saya buat ini perlu sekali nih. Ini kita sangat penting nih. Sehingga ketika kita bilang apa kabar bisa dilewati, bisa dilalui gitu ya. Itu itu bukan bisa dilewati dan bisa dilalui itu dengan pemahaman atau dengan impression atau kesan cepat-cepat berlalu deh gitu. Atau dengan kesan untung udah lewat gitu kan ya. Coba saudara ingat kalau tugas akhir gitu ya, tugas akhir dan kemudian diwisuda, apakah saudara bilang waduh untung tuh tugas akhir udah lewat gitu kan? Enggak. Ketika saudara melewati, saudara saudara setelah lewat saudara menikmati, wah gitu ya. Setelah lewat dan saudara ngajar atau mementoring orang yang tugas akhir udah beda. Saudara bisa ajar gitu, saudara bisa kasih tahu gitu. Dengan apa? Dengan sukacita, dengan bergembira, dengan senang gitu. Kadang-kadang kalau ada keadaan-keadaan yang membuat kita kemudian apa ketemu dengan situasi yang apa membuat kita dari apa dari sangat tertekan kemudian menemukan jalan keluar itu sampai kita bergairah menceritakannya. Tahu nggak? Wah, tahu nggak? Nah ini contohnya ya saya nih, saya cerita nih saudara. Tahu nggak? Eh, saya tugas akhir 3 bulan, ya. Saya sulit menemukan dosen pembimbing kedua untuk tanda tangan besok harus eh, sidang. Saya naik bis, saudara, dari Bandung ke Semarang. Jam 2 subuh nyampe Semarang. Jam 2 pagi, dini hari sampai Semarang kalau nggak salah jam 5 subuh atau jam setengah 6. Saya lupa. Masih bis gitu, saudara. Saya bangga kan? Saudara lihat saya. Saya bangga menceritakannya. Terus saya balik gitu. Pada saat saya menjalaninya, wah, tidak 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 demikian gitu. Penuh dengan tanda tanya, penuh dengan ketidaktahuan, penuh dengan kegelisahan gitu. Was-was, apakah ini betul? Apakah nanti dia ada ya? Apakah kemudian nanti oke ya gitu ya? Tapi ketika saya udah lewati nih saudara, saya sampai di sana, saya tuh nggak ada jeda sama sekali saudara. Terminal bis, naik angkutan, nyampe di rumah dia, sampai rumah dia dia langsung yang keluar saudara. Pagi-pagi. Ada apa? Gitu. Butuh approval Pak, tanda tangan review terakhir. Oh iya Mas. Wah, dia nggak periksa tanda tangan, saya langsung pulang saudara. Jadi saya bisa bergairah kan menceritakannya. Jauh, tapi setelah dapat tanda tangan begitu enak gitu. Nah, Bapak Ibu, sekalipun di dalam situasi seperti itu, kita bisa menikmati yang namanya sukacita. Nah,
Ini kenapa saya rindu membawa kita untuk melihat sukacita yang ini, sukacita yang benar-benar punya kita memahami, kita memahami, dan kemudian lewat lewat pergumulan kehidupan, saya ulang saudara ya. Pertama kita harus memahami, setelah itu kita melewati lewat pergumulan kehidupan, kita uji, kita uji. Dan kalau kita bertekun dalam ujian itu, saudara, kita bisa tahan uji, gitu. Kita bisa tahan uji. Dan saudara tahu nggak? Karena kita tahan uji ini, itu dari tahan uji itu menimbulkan yang namanya kekuatan, keteguhan. Di atas inilah itu muncul yang namanya pengharapan. Dan saudara tahu nggak? Karena ada pengharapan, saudara dan saya bersukacita, gitu. Nah, ini yang kita harus pelajari itu. Itu tahu nggak saudara? Ini sebenarnya uh, disiplin ilmu ini itu itu banyak yang ada yang mirip-mirip saudara ya. Kalau saudara belajar filsafat ya atau ya filsafat dari Cina gitu ya, dari negeri jiran itu banyak hal-hal yang hampir seirama nih saudara, hampir seirama. Tapi itu filsafat-filsafat yang apa saudara? Yang dia tidak memiliki eh, fondasi atau kekuatan secara spiritual. Dia hanya ada di level nalar nih saudara, pengetahuan, dan kemudian di level jiwa, yaitu dari nalar nih kemudian masuk ke perasaan, itu yang dibawa. Dia tidak memiliki dasar spiritual. Nah, dia tidak akan kuat, dia tidak akan tangguh gitu. Terbukti. Saya buktikan ya saudara. Saya buktikan. Ini beberapa teman-teman pasti tahu ini, ya. Orang kerja keras gitu saudara. Orang kerja keras. Begitu disiplin gitu saudara, begitu disiplin ya, dengan hebat gitu bercerita mengenai ya, bercerita mengenai, oh saya disiplin anak saya gitu, dia bangun pagi-pagi, saya lengkapi, kemudian saya eh, suruh dia untuk persiapkan bahan makanannya sendiri, kemudian dia berangkat, dia pulang, saya suruh ini, disiplin, kerja keras gitu. Saudara bisa bayangkan ketika anak ini benar-benar berhasil, dia tuh bersuka cita. Dia suka cita. Karena apa, saudara? Dia terapkan tuh apa yang ada di dalam nalar pengetahuannya. Dia bawa ke dalam apa? Ke dalam jiwanya. Dihidupi di dalam jiwanya. Dirasakan tuh, saudara. Ada spirit di dalamnya tuh. Ikut, saudara. Tapi saudara bisa lihat, ketika anak ini ingin menggapai cita-citanya karena sudah punya kekuatan mengenai apa yang didapatkan dari orang tuanya, ingin terbang seperti anak Raja Wali yang sudah bisa terbang. Apa yang terjadi, saudara? Orang tuanya nih begini, saudara. Orang tuanya itu begini, wah, udah mulai pamrih nih, saudara. Ya, udah mulai berpikir, wah, tuh anak nggak balas budi, gitu. Karena dia ingin, ini dia ingin, saudara, bahwa semua yang dia investasikan di anak ini, itu kemudian dia harus berbalik gitu. Dan dia harus kemudian bersuka cita karenanya. Karena bergembira karena semua itu hasilnya. Dia nggak punya nilai spirit. Jadi dia memberi untuk apa? Karena pamrih, saudara. Ya, beberapa orang tua saya nasihati di situ. Bahwa ketika kita memberi sebagai orang tua kepada anak, tugasnya hanya memberi, tak harap kembali, gitu, saudara. Tak harap kembali, gitu. Nah, ini tidak berlaku kan, ya, di filsafat seperti itu. Harus ingat. Nah, satu, yang kedua ini ada, saudara. Saking karena disiplinnya anak ini,
menyatu dengan spirit ibunya misalnya itu atau ayahnya, dan anak ini mau, katakan anak ini mau eh, melangkah ke jenjang yang lebih jauh, yaitu kemudian menikah, saudara. Waduh, orang tuanya ikut menentukan harus menikah dengan siapa. Itu, saudara. Coba bayangkan di situ. Jadi ada filsafat-filsafat sebenarnya yang memberikan ya hal-hal yang mirip gitu, hal-hal yang mirip, ya, hal-hal yang mirip untuk apa, saudara? Untuk membuat orang tuanya itu atau bisa juga mentor gitu ya, untuk bergembira gitu, bergembira. Tapi semua hal itu dibangun dengan hanya sampai apa? Hanya sampai sesuatu yang eh, filsafat dunia gitu, filsafat dunia. Dia tidak punya dasar spiritual, tuh, saudara. Dia tidak punya dasar pengharapan yang tidak kelihatan gitu. Semua dibangun di atas dasar yang ada di dunia, ada di bumi ini. Tapi tidak dibangun pada dasar yang sesuatu yang tidak dari dunia ini. Tidak dari dunia ini gitu. Nah, ini adalah dimensi sukacita yang kita harus bahas. Tidak dari dunia ini, saudara. Sama sekali tidak dari dunia ini. Nah, di gambar ini memang benar-benar saya sudah melukiskan dua itu. Sukacita di dalam Tuhan, ya, rejoice in the Lord, dan sukacita di dalam pengharapan, rejoice in hope, gitu. Jadi sukacita dalam Tuhan dan sukacita dalam pengharapan. Ini penting, saudara. Nah, catat ya dua itu ya. Jadi kalau kita bilang begini, sungai sukacitamu mengalir dalamku, asosiasi atau keterhubungan apa yang kita bilang sukacita di dalam hati, di dalam ucapan kita itu yang keluar dari dalam hati, kita harus langsung korelasikan atau asosiasikan kedua hal. Sukacita karena di dalam Tuhan dan sukacita di dalam pengharapan. Nah, saya ingin jelaskan dua ini sepanjang tahun ini. Sembari kita uji itu dalam hidup kita. Sampai apa? Bisa seperti Stefanus, mukanya penuh dengan sukacita sekalipun dilempari batu. Itu ekstrim sekali, saudara. Itu ekstrim banget. Ekstrim banget mau bilang begini, wow, keadaan fisik sama jauh di dalam batin itu bisa terpisah gitu ya, hanya karena sukacita itu. Nah, gitu ya. Nah, oke. Ini terutama saya pikir sama aja. Saya tadinya pikir anak-anak muda gitu ya, tapi rupanya ketika kita sudah berkeluarga, punya rumah tangga, itu kan muncul kan yang namanya padang gurun yang berbeda kan gitu. Ya, muncul padang gurun. Nah, saudara tahu nggak? Saudara tahu nggak? Ini contoh kayak siapa ya? Bu Esther lah. Bu Esther tuh anaknya udah pada selesai kan, udah pada kerja. Ini mau masuk padang gurun yang terakhir, Sahara namanya. Iya, apalagi kan? Apalagi sekolah semua udah, sudah kerja, itu masuk padang gurun terakhir. Apa? Nih contoh kan? Tanya aja beliau, ya. Apakah sudah selesai? Udah nggak ada pergumulan? Hmm, Tidak. pergumulannya berbeda kan gitu ya, Bu? Muncul yang baru, pergumulan yang lain. Wah, ya. Dan benar, saudara. Benar. Aduh, dan benar, dan benar, dan benar, dan benar. Gitu. Nah, jadi, ya, atau seperti siapa? Seperti Rida nih, Rida yang benar-benar baru mulai gitu. Gitu. Belum punya jati diri. Kan belum punya jati diri, Rida. Baru semester 2 kan gitu ya. Masuk semester 2, wah itu benar-benar mata kuliahnya masih mata kuliah, dulu namanya MKDU, mata kuliah dasar umum. Masih diajarin menghitung, ya, belajar Pancasila, belum gitu, belum masuk disiplin ilmu yang di jurusan yang dipilih. Dia punya pergumulan sendiri, gitu. Tetapi ini yang saya mau katakan, bahwa lepas zaman ke zaman, lepas masa ke masa, sukacita yang dari Tuhan ini, dia tetap abadi selamanya.
Ini yang kita perlu uji nih, saudara. Nah, jadi waktu kita katakan bersukacitalah, maka asosiasinya selalu ada dua. Sukacita di dalam Tuhan dan sukacita di dalam pengharapan. Menarik kan? Pak, apakah sukacita dalam pengharapan itu tidak di dalam Tuhan? Di dalam Tuhan yang berbeda. Gitu. Ya, di dalam Tuhan yang berbeda gitu. Nah, ini makanya saya gambarkan di sini. Wah, saya kira ya, ya ini harus benar-benar kita ini saudara, kita hidupi ini ya. Ini sederhana gambarnya ya. Nah, tetapi supaya lebih mudah maka saya pakai ini saudara ya. Saya pakai animasi ini saudara ya. Ingat ya, fokus saudara kalau kita bicara sukacita anak-anak Allah, sukacita yang ada di dalam hidup kita, sukacita yang mengalir dalam diri kita ini, sukacita dalam Tuhan dan sukacita dalam pengharapan. Oke, kita mulai. Siap? Siap dulu, siap. Yandri siap ya? Oke. Pertama, sukacita dalam Tuhan. Saudara, sukacita dalam Tuhan. Saya tanya, menurut saudara apa sukacita dalam Tuhan itu? Tebak aja. Aku bersukacita di dalam Tuhan. Apa mengenai Tuhan yang membuat saudara gembira? Apa yang mengenai Tuhan membuat saudara bersuka? Saya balik pertanyaannya ya. Apa mengenai Tuhan yang membuat saudara bersuka? Kebaikannya. Kebaikannya. Ketika kita bisa mengucap syukur dalam segala hal tersebut. Ketika ku hadapi, wah saya kira mau nyanyi tadi. Kita bahas satu-satu kan. Jadi udah ada kebaikannya sama ketika kita Ketika kita bisa mengucap syukur. Saya uji. Soalnya gini kan Asnat. Pak. Oke, Bu Esther dulu. Coba. Bu Esther. Iya. Kalau sukacita dalam keadaan happy, segala sesuatunya ada, kita bisa katakan juga sukacita itu bisa jadi dari Tuhan atau sukacita dari ini. Tapi ketika situasi tidak enak, ketika kita difitnah misalnya, tapi menemukan rasa bersyukur menghadapi itu dan bisa melewatinya, saya rasa itulah sukacita. Sukacita yang nggak sama dengan dunia kasih gitu, sukacita di dalam Tuhan. Oke, coba kita uji ya Bu Esther. Langsung aja, ketika kita difitnah, artinya diberitakan dengan secara tidak benar gitu. Sakit hati dong karena difitnah kan gitu. Terus kita bersyukur. Coba Ibu bersyukur dalam keadaan difitnah. Apakah sukacita itu ada? Awalnya nggak ada lah. Ya awalnya nggak ada ya. Jadi memang awalnya tuh nggak ada. Dan juga cukup lama untuk jadi ada. Kecuali masuk ke dalam satu dimensi yang lain nih. Baru Tapi tahu nggak, suatu ketika orang itu entah gimana caranya Tuhan pertemukan dan kami bisa ketemu dan kami bisa nggak bicarakan masalah itu lagi, tapi kami bisa ketemu dengan situasi yang berbeda dan entah kenapa jadi bisa ketemu lagi dan berbicara dan akhirnya ya saya tahu saya sukacita gitu loh, nggak ingat lagi lo ngomongin gua apa gitu kan. Nah, ada yang menarik. Nanti kita temukan ada apa di situ tuh. Rupanya ketika tadi Bu Esther bilang, ketika ada dalam keadaan yang tidak baik, misalnya difitnah itu kemudian bersyukur, belum ketemu sukacitanya itu. Gitu. Rupanya ucapan syukur itu tidak membawa kita menemukan sukacita dalam Tuhan. Tapi sukacita loh Pak, karena saya tahu saya melakukan bagian firman Tuhan, mengampuni dia. Oke, masuk kan? Masuk dalam dimensi yang berbeda tuh rupanya. Bukan karena bersyukur. Sukacita. Dia pasti nanti kalau teman-teman ketemu ya, ketemu dengan realitas yang sebenarnya sukacita itu, dia jadi benar-benar mutlak, absolut. Dia absolut. Dia tidak abu-abu.
Iya. Nah, ini masih abu-abu. Bu Esther pasti sadarin abu-abu. Kok kayak iya ya? Nanti awalnya enggak abu-abu. Nah, saya tes asnat. Kita dapat menemukan Tuhan dan kemudian kita bersuka karena kebaikannya, misalnya. Ya, asnat ya, karena kebaikannya. Betul asnat ketika Tuhan itu baik, asnat dapat eh, dapat menemukan Tuhan dan kemudian bersuka dalam Tuhan karena kebaikannya. Iya, Bapak. Apakah waktu Tuhan menghajar asnat, menegur asnat, memberikan keadaan yang menguji asnat, apakah Tuhan tidak baik dengan ujian dan hajarannya? Tuhan tetap baik karena Tuhan tahu yang terbaik buat saya. Ketika Asnat katakan Tuhan baik, ketika dia menghajar Asnat, apakah Asnat bisa melihat sukacita di dalam situ? Awalnya belum, karena mungkin Dan bisa juga akhirnya tidak kelihatan. ya masih kayak kecewa. Oke, kecewa. Ini yang gue bilang nih. Di dalam situ kita nggak ketemu teman-teman. Itu nanti ada nih di bagian sukacita yang lain itu. Jadi waktu dikatakan sukacita dalam Tuhan, ingat nih ya, ini penting sekali. Ini sebenarnya teman-teman tahu. Teman-teman tahu. Saya hanya ingin mengkhususkan membuat ini benar-benar spesial pakai telur. Betulan ini, betulan. Ya. Apa yang dimaksud sukacita dalam Tuhan? Bolehlah Pak Tadus jawab sebelum saya benar-benar loncat ke situ. Apa yang membuat Bapak mengenai Tuhan terus Bapak bergirang dan bergembira? Apa? Ketika pertama kali saya berjumpa dengan Tuhan, Luar biasa dia tuh. Itu saudara, jangan lupa cinta pertama. Ini luar biasa. Ini saya ingin membawa ini. Makanya mudah-mudahan kita nggak perlu kemana-mana dulu malam hari ini. Kita nggak boleh melewatkan momen ini. Sebenarnya Bu Esther sering sekali ya bicara mengenai itu ya. Kita akan lupa ya akan semua pengorbanan Kristus itu, saudara. Ingat nih ya, sukacita kita dalam Tuhan itu selalu harus dilabuhkan pada ada satu perkara yang luar biasa itu, yaitu berjumpa dengan Dia secara pribadi. Saudara tidak bisa ganti dengan apapun itu. Nah, jadi setiap momen ya kita datang ke situ, kita selalu ingat itu. Jadi ingat ya, ini saya ngomong aja berkaca-kaca gue ini ya. Padahal udah puluhan tahun baca yang begitu dan menikmati yang begitu. Dia tidak pernah berhenti loh, saudara. Aliran itu terus mengalir. Dan saudara bisa lupa dengan segala sesuatu. Kalau ada bis nih di depan rumah ini, bilang ini bis ke surga. Nggak perlu gue ambil baju, kunci, buka langsung berangkat. Kan? Ini anak gue dua di sini juga biarin aja, gue juga naik. Itu saudara. Ada sesuatu yang luar biasa. Jadi ingat ya saudara, kalau kita bilang sukacita dalam Tuhan selalu terasosiasi dengan kasih karunia-Nya. Harus selalu terasosiasi dengan kasih karunia-Nya. Kasih karunia-Nya Tuhan di dalam hidup kita. Kasih karunia Tuhan ini saudara, itu dikatakan apa saudara? Itu cuma-cuma. Jadi sukacita saudara itu harus dilabuhkan harus dihubungkan, dikaitkan dengan aku ini dapat sesuatu yang cuma-cuma. Cuma-cuma dalam hidupku. Ya. Hal ini adalah apa saudara? Bukan hasil usaha saudara dan saya, tetapi ini adalah gift gitu. Pemberian dari Allah. Bukan hanya pemberian dari Allah, tapi kita masing-masing katanya saudara, masing-masing dianugerahkan menurut ukuran pemberian daripada Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, Paulus sampai bilang begini nih saudara, dalam 1 Korintus 15 ayat 10. Dia bilang gini, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Nah, saudara, coba tunjuk diri saudara sekarang. Saya sengaja kuningin ini. Paulus bilang,
aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Itu karena kasih karunia. Ya. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku itu tidak sia-sia. Karena apa? Karena benar-benar kasih karunia ini membuat dia bersukacita di dalam Tuhan. Ya. Dan saya tidak mau berhenti di sini ya saudara ya. Saudara harus menemukan titik akhir dari sukacita dalam Tuhan ini, ya. Kasih karunia ini, ya, itu membawa kita apa saudara? Membawa kita membawa kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Ya. Hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Jadi Allah yang memberikan kasih karunia-Nya itu membuat kita hidup dalam damai sejahtera dengan Dia. Nah, inilah yang disebut saudara. Aduh, sebentar ya. Inilah yang disebut waktu kelegaan. Ini yang disebut waktu kelegaan. Ini saudara nggak boleh melupakan ini. Ini yang disebut perjumpaan pribadi. Gitu. Ini yang disebut perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Jadi kita bersuka cita nih saudara di dalam Tuhan. Itu kaitannya dengan itu absolut. Itu mutlak, itu tidak dipengaruhi oleh apapun yang lain. Gitu. Dia tidak terasosiasi dengan apapun di dunia ini. Karena ini adalah Allah dalam kasih-Nya memberi saudara karunia. Itulah kasih karunia itu. Sehingga apa? Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Saudara dan saya, waduh ini luar biasa. Ini kita harus baca ayat ini ya, saudara ya. Ini saudara ya. Ini ya. Sebab kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Nah, apa yang terjadi dengan itu, saudara? Allah telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian untuk dosa-dosa kita. Apapun dosa-dosa saya dan saudara, katanya apa? Tidak diperhitungkan lagi. Ya. Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran kita. Dan saudara, dalam hidup dalam damai sejahtera ini adalah apa saudara? Menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Saudara kalau bayangkan itu, hidup dalam damai sejahtera dengan Allah ini, itu yang akan membuat kita sungguh-sungguh apa saudara? Sungguh-sungguh bersuka cita. Itulah waktu, itulah perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Itulah yang disebut waktu kelegaan itu. Ya. Nah, saudara kalau menangkap ini ya, sukacita di dalam Tuhan itu adalah kelegaan itu. Shortcut. Sukacita dalam Tuhan itu adalah kelegaan itu. Adalah perjumpaan saudara dengan Tuhan itu. Itulah sukacita di dalam Tuhan itu. Yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Di sumur Tuhan, keteguk airmu. Itu kelegaan itu. Puaskan dahagaku. Gitu. Perempuan Samaria. Itu saudara. Selalu ingat ya saudara ya. Perempuan Samaria itu. Ya memang cerita orang Samaria dalam Alkitab bagus-bagus saudara ya. Ya. Perempuan Samaria ini loh saudara. Ya. Dia ketemu. Aku ketemu Mesias. Gitu. Dia lupa segala sesuatu yang lain karena ketemu Mesias. Itu yang membuat sukacitanya. Jadi sukacita yang pertama yang benar-benar kita harus selalu terhubung dengan itu, saudara boleh tidak punya apa-apa. Saudara boleh tidak berhasil atau tidak berhasil mencapai target gitu. Saudara bisa gagal. Tapi ini tidak pernah hilang dari kehidupan saya dan saudara. Sukacita karena Tuhan.
Sukacita karena Tuhan memberi kelegaan di dalam hidup saya dan saudara. Kalau saudara sudah terlalu jauh nih, saudara terlalu jauh melangkah nih, saudara. Ya, sudah terlalu jauh melangkah dan ketemu dengan namanya kesesakan di dalam hidup. Ingat dari mana engkau pertama kali melangkah di dalam Tuhan, yaitu apa? Perjumpaanmu pribadi dengan Dia. Gitu. Kapan kau ketemu dengan Dia? Itu, saudara. Jadi sukacita yang absolut dan mutlak itu kembali ke situ. Jangan kehilangan kasihmu yang semula itu. Paulus bilang 3 hal ini: iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar diantaranya adalah kasih. Kenapa dia bilang begitu? Padahal cerita perkara pertandingan perlombaan iman dalam Alkitab, waduh, luar biasa. Diuji setengah mati seperti api. Seperti emas diuji dengan api. Pengharapan, wah, saudara, seperti sau yang dilabuhkan ke belakang tabir, itu pengharapan. Tapi saudara, tetap kasih yang terbesar. Jangan kehilangan kasihmu yang mula-mula. Ketika kau berjumpa pertama kali dengan Yesus Tuhan, ketika engkau menerima kasih karunia itu luar biasa. Jadi saya dan saudara harus bersukacita karena apa? Karena apa? Karena menerima kelegaan di dalam Tuhan. Cuma-cuma itu pemberian Allah, bukan hasil usahamu. Pemberian bukan hasil usahamu. Artinya apa, saudara? Saudara nikmati di sumur Tuhan keteguk airmu, memuaskan dahaga jiwa kita. Sukacita kita harus ada di situ. Nah, jadi saudara, kunci yang pertama untuk sukacita dalam Tuhan adalah sering-sering berjumpa dengan Tuhan. Sering-sering jumpa dengan Tuhan. Sukacita itu pasti saudara nikmati, alami, dan hidup di dalamnya. Ya, makanya saudara kalau bawa lebih jauh ini, itu adalah aku tak mau lari dari hadirat-Mu. Aku mau selalu tinggal di hadirat-Mu. Kenapa? Karena di situ kelegaan itu. Disitulah kelegaan itu. Dan itulah sumber sukacita yang daripada Tuhan Yesus, yang murid-muridnya ingin miliki. Dan kepada murid-muridnya pemberitaan itu disampaikan. Kepada kita, jemaat, gereja Tuhan. Sukacita itu harus bicara mengenai kelegaan di dalam Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di atas dasar ini kita harus punya percaya bahwa inilah saudara ya, iman percaya kita itu harus ada di situ. Tidak boleh berangkat dari situ. Bahwa aku telah menerima kasih karunia itu. Pemberian dari Allah itu. Cuma-cuma. Bukan dengan hasil usaha. Dan itu dari mana, saudara? Dari perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kelegaan kita terpuaskan di situ. Hal ini adalah fondasi. Gitu. Orang yang lupa. Ini orang yang lupa perjumpaan pertama. Dia lupa. Orang yang lupa perjumpaan pertama, saudara, itu orang yang tidak akan punya arah yang jelas dalam hidupnya. Dia tidak punya arah ketika lupa perjumpaan pertamanya dengan Tuhan. Ketika lupa perjumpaan pribadinya dengan Tuhan. Ketika lupa bahwa disitulah dia menemukan kelegaan dalam hidup. Ini penting sekali. Ya, penting sekali. Saudara, saya tambah ya mengenai bagaimana signifikan dan berarti dan bermaknanya kebenaran ini. Matius 11, saudara, mulai dari ayat yang ke-26, 27, ya. Itu topiknya adalah ajakan juru selamat. Ya. Di ayat 28 berkata, "Marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Itu Yesus berkata begitu, saudara, ketika di ayat 26 dan 27 dia berkata sesuatu yang luar biasa.
Ada yang bisa baca? Matius 11 ayat 27, 26. 26. Ya Bapa, Ya Bapa, jadi Yesus Yesus berdoa kepada Bapaknya. itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Pak Tadus boleh dari 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, Oke, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. saudara lihat nggak? Gitu. Jadi ketika dia mau itu perikopnya ajakan juru selamat. Ketika dia mau berkata mengenai kelegaan ini, dia bilang, aku bersyukur kepadamu ya Bapa. Dan ini memang luar biasa. Saudara tahu kenapa orang Yahudi sampai hari ini tidak percaya dengan Yesus yang datang itu? Sementara kita satu-satunya, satu-satunya dalam hidup saya dan saudara, yang bisa membawa kita sampai ke surga, yaitu lewat Yesus. Orang Yahudi nggak percaya. Hidup di dalam Taurat, saudara. Bayangkan. Makanya Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan pencipta langit dan bumi. Gitu. Engkau menyembunyikan kepada orang-orang, tapi menyatakannya kepada orang kecil. Nah, sebelum dia berkata, aku akan memberikan kelegaan kepadamu, waduh, dia berkata di ayat 27. Apa Pak Tadus? Semua telah diserahkan kepadaku, Semua telah diserahkan kepadaku. dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, Dan dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. luar biasa banget. Jadi dia bilang gini ya, segala sesuatu telah diserahkan kepadaku. Dan tidak ada yang mengenal anak selain Bapa. Dan tidak ada yang mengenal Bapa selain anak. Jadi hanya Yesus yang kenal Bapa, dan kepada siapa anak itu mau menyatakannya. Jadi saudara, saya dan saudara nih bisa bilang, Aba Bapa, Aba Bapa. Itu karena Kristus ada di dalam saya dan saudara. Yesus menyatakannya kepada kita, sehingga kita bisa bilang, ya Aba ya Bapa. Saudara, perjumpaan itu, ketemu dengan Bapa itu, in spirit, karena Allah itu roh. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh. Bertemu dengan Allah, pencipta, Tuhan pencipta langit dan bumi. Saudara, Yesus yang berkata begitu. Itu perjumpaan yang luar biasa. Disitulah kelegaan itu kita bisa temukan. Disitulah kelegaan itu bisa menghapus dahaga jiwa kita, keletih lesuan, berbeban berat. Saudara, pasti saudara mungkin pernah ketemu ya, orang-orang pendoa syafaat yang benar-benar dia adalah pendoa ya saudara ya. Itu kalau saudara bicara, ya memang selalu tugas mereka ada selalu berbicara dengan Allah. Itu berbeda saudara ya kalau kita berbicara dengan mereka. Saya belum nggak pernah ketemu pendoa syafaat yang naik mobil gitu datang nggak. Biasanya naik angkutan umum datang. Pakaian ya begitulah saudara ya. Nggak tahu lah ya saudara, tapi memang mereka adalah eh, seperti imam-imam saudara ya. Yang benar-benar sejati loh saudara ya. Saya pernah ketemu ya saudara ya. Eh, Teman-teman di sini pasti Bu Nur, Bu Esther sering ketemu Pak Lepri ya. Pak Tadus juga pasti ketemu orang-orang yang begitu. Tidak banyak, nggak banyak. Seumur hidupnya doa. Dan sepanjang hari dia doa. Nah gitu. Lihat coba profiling mereka tuh sudah. Kalau kita lihat, hampir-hampir tidak ada alasan gitu ya untuk bergembira dan bersenang atau berbahagia tuh. Kadang-kadang nggak ada alasan. Tuh. Mana ada, jarang sekali ya, orang mungkin di gereja yang kasih persembahan persembahan kasih atau PK untuk pendoa syafaat gitu. Gitu. Kalau ada itu paling terakhir di bawah juga kali gitu. Ya, gitu. Tapi saudara, kalau perhatikan mereka yang punya sukacita yang sejati itu. Raut mereka, raut muka mereka itu kadang-kadang sangat cemerlang gitu, saudara, bercahaya, saudara.
Saya yakin satu alasannya. Karena dia benar-benar tahu bahwa dia ketemu dengan Tuhan dan menikmati kelegaan itu dalam Tuhan. Itulah yang menjadi sukacitanya yang paling utama. Jadi iman percaya kita ini, saudara. Jangan lupa nih, iman percaya kita ini. Itu adalah iman yang timbul karena kasih karunia ini. Karena kasih karunia ini. Bukan iman yang karena dengar Alkitab atau firman Tuhan. Itu nanti kita cerita itu. Tapi ini tidak boleh lepas. Saya benar-benar, makanya begini saudara ya. Anugerah itu membuat hidupmu berarti. Anugerah itu mengangkat engkau dari lumpur dosa. Anugerah itu membawa status hidupmu menjadi kudus, tak bercacat dan tak bercelah di hadapan Allah dalam pendamaian dengan Allah, loh, saudara. Manusia yang berseteru dengan Allah, yang ada di bawah hukuman, itu menjadi pulih. Itu memiliki identitas ketika dia dikuduskan menjadi tak bercacat dan tak bercela. Itu luar biasa, ya. Itu hal yang membuat saya dan saudara cukup dengan Tuhan saja sebenarnya. Itu yang membuat saudara dan saya itu harus bisa memiliki ikrar dan pekik dalam hati, keyakinan itu. Ya, kita belum bicara mengenai pengetahuan kebenaran nih, itu nanti, saudara. Ini jangan pernah ini makanya saya sangat setuju dengan banyak preacher ya, pengkhotbah atau gereja yang benar-benar mengangkat tinggi yang namanya grace gitu. Anugerah kasih karunia ini. Memang betul. Saudara tahu bedanya nih. Bedanya jemaat atau gereja yang oleh pemberitaan para rasul dengan orang Kristen yang lain itu saudara, banyak orang Kristen yang lain atau orang-orang keturunan Abraham yang lain gitu ya, termasuk orang Yahudi, itu adalah ini gitu. Mereka tidak menemukan rahasia ini, rahasia Allah memberi kelegaan di dalam hati manusia melalui Allah sendiri yang hadir di dalam hati manusia, perjumpaan yang bisa langsung dengan manusia. Allah datang melalui apa saudara? Melalui Yesus Kristus. Jangan pernah kehilangan kasih mula-mula itu. Dan itu jadikan menjadi sukacita. Jadi mulai hari ini saya tidak loncat ke tempat yang lain dulu nih saudara. Ya, kita nanti Senin depan kita lanjut. Ya. Ini nggak boleh lewat. Saya sudah jadiin ini menjadi, saya udah uji ini. Saudara silahkan uji. Ya. Saya pernah apa ini ya? Apa ya, nyanyi lagu itu dulu ya dengan Bu Esther itu ya. Itu lagu Paskah sebenarnya ya. Pengorbanan gimana Bu Esther itu? Karya terbesar, Bukan karya terbesar. pengorbananmu bagiku terlalu dalam, bukan? Bukan. Jadi selalu membawa kita kepada pengorbanan Kristus gitu. Dan pengorbanan Kristus itu yang kemudian menjadi momentum ya, menjadi momentum di dalam hidup saya dan saudara yang membangkitkan suasana di dalam batin ya, yang memberi kelegaan gitu. Kalau saudara tahu ini ya, semakin mendalami, saudara baru bisa bilang Tuhan itu cukup. Tuhan itu cukup gitu. Ya. Dan kalau saudara sudah bisa berkata Tuhan itu cukup, wah, untuk hidup sederhana itu mudah gitu. Karena bisa mencukupkan dengan apa yang ada gitu. Saudara, kalau sudah bisa mencukupkan diri dengan apa yang ada, mudah sekali saudara untuk bersukacita gitu. Ya. Banyak hal di dalam kehidupan kita yang kita ketemu gitu. Ya. Dinamikanya banyak. Tapi ingat nih ya. Itu Alkitab
firman Tuhan, kebenaran itu membawa kita kepada satu hal yang absolut, yang mutlak ini, ya. Bahwa sukacita itu di dalam Tuhan karena apa? Karena Dia memberi kelegaan di dalam diri kita. Kelegaan ini karena apa? Karena kasih karunia-Nya. Kasih karunia ini apa maksudnya? Kita hidup dalam perdamaian dengan Allah itu, saudara. Tidak ada pembatas, tidak ada tirai, saudara. Tidak ada tirai, tidak ada pembatas. Kau bisa datang kepada Dia, gitu. Nah, perjumpaan kita dengan Dia itu adalah mata air yang terus akan mengalir, yang membuat saudara dan saya akan bersukacita. Apa persoalan yang paling berat dalam hidup saya dan saudara hari ini? Boleh. Coba bawa di dalam daftar. Dan kemudian kau ingat betapa hebatnya, betapa besarnya, betapa agungnya kasih Allah itu. Sehingga Dia membawa saya dan saudara dapat berjumpa dengan Dia. Itu yang membuat kita sukacita. Jadi dalam perjalanan iman kita ini, saudara, dalam perjalanan iman kita ini yang kita harus selalu bawa di dalam kesadaran bahwa aku adalah orang yang dikasihi. Aku adalah orang yang benar-benar mendapat satu tempat khusus gitu. Ya. Jadi ayatnya tadi perhatiin ya. Ini saya buka lagi ya, saudara ya. Tetapi kepada kita masing-masing, setiap kita, every one of us, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Jadi kepada kita masing-masing dianugerahkan. Itu cukup buat saya dan saudara untuk bersukacita di dalam Tuhan. Kalau saya tidak ketemu itu, mau sehebat apapun dinamika kehidupan saya, gitu saudara, diperlengkapi dengan apapun yang ada nih saudara, kemuliaan-kemuliaan yang menurut manusia itu adalah kemuliaan. Fana loh saudara, gitu. Dan tidak ketemu dengan sukacita itu, gitu. Dibalik nih saudara, dibalik. Sekalipun melangkah sedikit, saudara terhambat, gitu. Melangkah sedikit, dijegal, gitu. Tapi saudara punya sukacita ini, saudara bisa berkata, Tuhan itu cukup bagiku. Sepanjang hidup seperti itu, enggak apa-apa, emang ada apa? Ya kan? Kan enggak akan terjadi apa-apa kan? Gitu. Ceritanya juga akan berlalu kan gitu kan? Ya, ceritanya juga akan berlalu. Tapi manusia batiniah saya dan saudara itu yang melewati waktu-waktu itu di dalam kehidupan, kemudian dia mencatat ya, kemudian dia menorehkan sini saudara, menorehkan itu ya, bagaimana pengalaman itu dengan Tuhan, menikmati Tuhan dalam keadaan-keadaan itu tidak lekang oleh waktu. Inilah yang Wahyu 14 ayat 13 katakan, perbuatan mereka akan menyertai mereka. Ketika orang mati dalam Tuhan ini, sungguh kata Roh katanya, berbahagia karena perbuatan mereka menyertai. Perbuatan yang mana? Torehan-torehan, tulisan-tulisan itu saudara, ukiran-ukiran yang ada dalam manusia batiniah itu. Yang sekalipun dalam keadaan bagaimanapun, dia tetap cukup Tuhan itu bagi. Perjumpaan dengan Tuhan itu menjadi segala-galanya dalam hidupnya. Itu yang disebut waktu kelegaan itu. Ya, itu kenapa
Petrus nih saudara ya, di khotbahnya dia bilang begini nih saudara. Hmm. Iya bisa di sini. Ya, Petrus khotbahnya gini nih saudara ya. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, ya, supaya dosamu dihapuskan, ya, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan. Jadi ada pintunya kan, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan. Jadi ketika kasih karunia itu, ya, saudara terima, maka itulah waktu kelegaan itu, ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini memang kuncinya, saudara. Nah, yang terakhir, perempuan Samaria itu kan, barang siapa minum air ini, kata Yesus, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Jadi saudara bisa bayangkan, kelegaan itu saudara ya, definisinya adalah ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Itulah kelegaan itu, saudara. Ya, dan sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya itu akan menjadi mata air di dalam dirinya. Itu karena apa? Artinya dia akan menjadi sumber dalam dirinya sendiri, saudara. Nah, saudara kalau lihat ini ya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Makanya nih, saudara ya, eh, perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu tidak bukan 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 sesuatu yang uh, terjadi satu kali, bukan sesuatu yang terjadi dua kali. Perjumpaan dengan Tuhan itu adalah sesuatu yang terus-menerus terjadi. Ini saudara tangkap itu ya. Jadi perjumpaan dengan Tuhan itu adalah sesuatu yang terus-menerus terjadi di dalam kehidupan kita. Satu kali sebagai awal, ya, itu adalah seperti Nikodemus kan, gitu. Ya, dilahirkan kembali, lahir baru. Tapi kemudian kita harus terus berjumpa dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan inilah kelegaan itu. Itulah waktu kelegaan itu. Dia akan terus-menerus terjadi dalam hidup. Nanti kita akan lihat itu. Dia akan terus, waktu kelegaan itu, makanya digambarkan sebagai bundaran itu, itu adalah waktu kelegaan. Dia akan terus-menerus berputar dalam kehidupan kita. Gitu. Melalui apa? Melalui perjumpaan dengan Tuhan. Ya. Jadi, saudara, malam ini saya simpulkan ya, saudara ya. Sukacita dalam Tuhan, saudara harus terhubung, terasosiasi dengan kelegaan di dalam Dia. Gitu. Kelegaan di dalam Dia. Itu sukacita. Sukacita itu maksudnya kelegaan di dalam Dia, absolut, mutlak Dia. Dia tidak tergantung dengan apapun yang lain. Nah, kelegaan itu dari mana? Kelegaan itu asalnya daripada Allah sendiri. Karena apa? Inilah air yang diberikan kepada perempuan Samaria yang membuat dia tidak haus lagi, bahkan menjadi mata air dalam hidupnya. Kok bisa? Karena apa? Karena kita sadar kita ini orang berdosa, tetapi kita diberikan kasih karunia dengan cuma-cuma. Itu adalah pemberian, bukan hasil usaha kita. Kita dijadikan kudus, tak bercacat dan tak bercelah, sehingga kita bisa berkata ya Aba, ya Bapa. Tuhan itu menjadi cukup bagi kita. Itulah kelegaan kita. Itulah sukacita kita dalam Tuhan. Kita nggak butuh apa-apa yang lain. Nggak butuh apa-apa yang lain. Karena sukacita kita dalam Tuhan. Terus udah stop di sini, Pak. Oh enggak. Nanti kita lanjut hari Senin depan. Lanjutnya kemana? Karena Yesus tidak mau kita di sini. Yesus mau membawa kita ke rumah Bapaknya. Nah, ada sukacita yang lain. Itulah sukacita di dalam pengharapan. Ya, itulah sukacita dalam pengharapan. Hari Senin depan kita bahas. Ya, amin. Ya, mari kita tutup dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur. Kami menemukan kelegaan di dalam kehadiran-Mu di dalam hidup kami.
Kami menemukan kelegaan di dalam perjumpaan dengan Engkau di dalam hidup kami. Dan itu tidak pernah habis-habis, tidak pernah habis-habisnya. Dia terus mengalir Tuhan di dalam hati kami. Terpujilah Engkau Bapa, pencipta langit dan bumi. Di dalam Kristus Yesus Tuhan yang menjadi pendamaian dengan kehidupan kami. Sehingga kami boleh hidup dalam damai sejahtera dengan Engkau. Bapa, terima kasih. Biarlah mata air kehidupan ini terus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Supaya kami terus menikmati sukacita yang daripada Kristus Yesus yang telah Engkau utus menjadi teladan mengikuti jejaknya di dalam kehidupan kami, Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur malam hari untuk firman ini. Hamba berhenti berbicara, tetapi hamba percaya bahwa setiap firman ini, Tuhan, dia tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi dia akan melakukan yang Kau kehendaki dan berhasil dalam apa yang Kau suruhkan kepadanya. Setiap kami pasti menemukan kelegaan itu di dalam Kristus Yesus Tuhan, Allah penembus kami. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Amin.